Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ya, walau keadaan sedang berpuasa bagi yang menjalankan. Beberapa hari kemarin kita sudah beristirahat sebentar di rumah. Dan hari ini waktunya kita belajar lagi. Dan supaya kegiatan pagi ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan tetap semangat, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum belajar. Baik anak-anak, silakan berdoa di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Di tema 8 kita akan belajar tentang Praja Muda Karana. Ini sering kalian dengar ya mungkin, atau yang biasa disebut dengan pramuka. Anak-anak, di pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang kegiatan pramuka. Kita juga akan belajar tentang sudut dan tentang irama pada sebuah lagu. Dan langsung saja ke materi yang pertama. Praja Muda Karana itu juga disebut dengan pramuka. Anak-anak, pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Ini adalah lambang gerakan pramuka, yaitu tunas kelapa ya. Anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usia. Kelompok pramuka berusia 7-10 tahun dinamakan pramuka siaga. Di sini anak-anak mungkin usianya sekitar 10 tahun ya. Jadi ketika kalian mengikuti kegiatan pramuka, kalian termasuk dalam kelompok pramuka siaga. Kemudian mengenal pramuka itu membuat anggota lebih mencintai negara Indonesia dan menjadi anak yang mandiri. Di kegiatan pramuka mengajak anggotanya selalu bergembira, seperti bermain, bernyanyi, dan kegiatan lain yang menyenangkan. Di sini di kegiatan pramuka ini ada tepuk tangan yang khas. Mungkin kalian juga sering dengar ya, yaitu tepuk pramuka. Di sini Miss Karin punya videonya, silakan disimak dengan baik. Kalian juga bisa menirunya di rumah ya. Adalah tangannya seperti ini. Yang kedua, tangannya bersentuh. Yang ketiga, bersentuh seperti ini. Pramuka. Dan kakak tambahkan di akhirnya, yaitu pramuka, praja muda. Terima kasih. Jadi itu tepuk pramuka. Biasanya itu digunakan sebagai penyemangat ya kegiatan pramuka. Selain itu anak-anak, di sini juga ada sebuah lagu yang berjudul Pantun Pramuka. Ini Miss Karin setelkan videonya, silakan kalian simak dengan baik ya. Nanti kalian perhatikan irama lagunya pada lagu Pantun Pramuka. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek, pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hebat cermat. Ambil korek, pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Jika kalian perhatikan lagu tentang Pantun Pramuka ini yang judulnya Pantun Pramuka itu, di sana ada irama lagu anak-anak. Itu silakan kalian nyanyikan di rumah. Kemudian kalian perhatikan manakah irama lagu yang sama pada setiap barisnya. Kemudian apakah ada irama lagu yang berbeda setiap barisnya. Itu bisa kalian nyanyikan sendiri ya di rumah sambil menonton video ini. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran yang berikutnya.
Anak-anak, dalam kegiatan pramuka, anggotanya itu tidak hanya diajak untuk bersenang-senang seperti bermain, bernyanyi, tapi juga dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Nah, anggotanya juga dikenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Dan tahukah kamu nama bendera negara kita? Ayo, siapa yang tahu? Iya, jadi bendera negara kita diberi nama Sang Merah Putih. Kita memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Nah, biasanya kita melakukan hormat kepada Sang Merah Putih ketika kita melakukan kegiatan upacara. Nah, tanpa kita sadari, ketika kita hormat anak-anak, posisi tangan kita itu membentuk sebuah sudut. Kalian perhatikan gambarnya ya, atau bisa kalian coba sendiri di rumah dalam posisi hormat. Kalian perhatikan tangan kalian itu membentuk sebuah sudut. Nah, kita akan mempelajari tentang sudut. Jadi di sini Miss Karin punya gambar, ini adalah gambar sudut ya. Nah, kalian perhatikan, sudut dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan atau bertemu. Jadi di gambar itu ada dua garis. Dua garis itu saling berpotongan atau saling bertemu di titik A. Nah, seperti itu ya. Kemudian garis AB dan AC disebut kaki-kaki sudut. Ingat, garis AB dan AC disebut kaki-kaki sudut. Sedangkan titik A disebut titik sudut. Nah, titik yang A itu tempat bertemunya dua garis, sehingga membentuk sebuah sudut. Kemudian anak-anak, garis yang berwarna merah, garis melengkung itu disebut ukuran sudut. Kemudian yang ditunjukkan oleh panah itu disebut dengan daerah sudut. Jadi itulah tentang sudut. Jadi sudut itu dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan atau bertemu. Kemudian di sini amati gambar-gambar berikut. Ada 4 gambar ya anak-anak. Manakah gambar yang merupakan sudut? Nah, coba kita cari gambar yang merupakan sudut, yaitu gambar nomor 1. Kemudian sedangkan yang nomor 3 itu disebut dengan daerah sudut. Nah, kenapa Miss kok yang nomor 2 dan nomor 4 tidak disebut dengan sudut? Nah, karena di sana ada dua garis, tapi tidak saling bertemu atau tidak saling berpotongan. Jadi tidak bisa dikatakan dengan sudut. Sedangkan nomor 1, di sana ada dua garis dan saling bertemu atau saling berpotongan, sehingga itu disebut dengan sudut. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak? Ya, paham ya? Nah, tanpa kita sadari, ternyata benda-benda di sekitar kita juga bisa membentuk sudut tepi lurusnya. Nah, ini kalian perhatikan, di sini ada gambar sebuah jendela. Nah, ternyata anak-anak, di jendela itu bisa membentuk sudut. Nah, seperti ini ya. Kalian perhatikan gambarnya. Nah, sudut yang terbentuk yaitu seperti ini. Disebut dengan sudut karena ada dua garis yang saling bertemu. Nah, itu ditunjukkan dengan panah berwarna merah ya. Kemudian gambar yang selanjutnya. Nah, di sini misalnya gambar rumah. Di sini juga kita bisa menemukan sudut. Nah, kira-kira yang mana ya? Ya, misalnya di atap. Nah, atap rumah pada gambar tersebut bisa membentuk sudut. Nah, jadi sudut yang terbentuk itu seperti ini. Dan bertemunya dua garis ada di sini. Nah, ditunjukkan dengan panah berwarna merah. Jadi ini disebut dengan sudut. Nah, sudah paham anak-anak sampai di sini? Nah, jika sudah paham, ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tugas yang pertama yaitu mengerjakan buku tema 8 halaman 5. Di sana ada sebuah tabel ya, kemudian itu kalian isi. Nah, Miss Karin contohkan misalnya nomor 5, tunas kelapa. Nah, identitasnya kan tunas kelapa. Jadi, kalian jelaskan tunas kelapa itu merupakan lambang gerakan pramuka yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian, tugas yang kedua yaitu mengerjakan buku tema 8 halaman 8 tentang sudut ya anak-anak. Silahkan kalian lengkapi kalimatnya di sana.
Dan itu saja tugasnya, materi kita hari ini juga sudah selesai. Baik anak-anak, Miss Karin ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankan puasa, tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Nah, bisa Miss Karin akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.